Film ini menceritakan tentang seorang perempuan psikopat yang berpura-pura menjadi pengasuh untuk menculik seorang anak. Dia adalah Emily. Beberapa waktu lalu, Emily memiliki seorang anak yang masih bayi, tetapi bayi tersebut meninggal karena kesalahannya sendiri. Saat tertidur, tanpa sadar, bayinya tertindih oleh dirinya sendiri hingga meninggal. Kejadian ini membuat Emily sangat stres dan Emily menjadi sangat terobsesi kepada seorang anak. Saat itu, Emily memiliki pacar bernama Hein yang sangat mencintai Emily. Ia berjanji untuk membuat Emily memiliki bayi lagi. Namun ternyata ada kesalahan pada rahim Emily yang menyebabkan ia tidak bisa lagi memiliki anak. Alhasil, Emily dan pacarnya bekerja sama untuk menculik seorang anak, menggantikan anaknya yang meninggal karena kesalahannya sendiri. Di tempat lamanya, Emily dan Hein pernah melakukan aksinya untuk menculik seorang anak, namun ketahuan dan menjadi buronan polisi, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke tempat baru. Di tempat baru, tujuan mereka tetap sama, yaitu menculik seorang anak untuk menggantikan anaknya. Suatu hari, Joyce dan Thompson berencana makan malam di luar untuk merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-13. Oleh karena itu, mereka memerlukan pengasuh untuk menemani ketiga anak-anaknya di rumah. Namun hari itu pengasuh anak-anak yang biasanya, yaitu Maggie, tidak bisa datang karena sudah ada janji dengan pacarnya. Untuk menggantikannya, Maggie menyarankan agar ketiga anak asuhnya itu ditemani sementara oleh temannya bernama Anna, dan Thompson pun menyetujuinya. Thompson mendatangi rumah Anna bermaksud untuk menjemputnya, namun ternyata yang bersamanya bukanlah Anna, melainkan Emily. Thompson dan Joyce tidak pernah bertemu dengan Anna, jadi Thompson tidak mengetahui bahwa yang berada di mobilnya saat itu bukanlah Anna. Selain itu, saat bersama Thompson, Emily terlihat sangat ramah. Hal itu membuat Thompson tidak mencurigainya. Anna yang seharusnya bersama Thompson saat itu telah diculik oleh Emily dan pacarnya, lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Sesampainya di rumah, Emily bertemu dengan Joyce dan ketiga anaknya, yaitu Jacob, Sally, dan Christopher. Jacob adalah anak pertama Joyce dan Thompson. Ia berumur 11 tahun, Sally berumur 9 tahun, dan Christopher berumur 4 tahun. Malam itu, ayahnya mengatakan bahwa ia dan istrinya akan pulang larut malam. Selama Jacob, Sally, dan Chris ditemani oleh Emily, banyak hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, tidak didengar, dan tidak dilihat oleh mereka di umur yang masih anak-anak, justru di malam itu mereka melakukan, melihat, dan mendengarnya dari Emily. Hal itu dimulai ketika bermain. Chris mulai merusak barang-barang seperti bantal kesayangan ibunya. Namun, Emily justru senang melihatnya dan mengatakan jika tak masalah merusak barang untuk bersenang-senang. Jacob pun menggunakan seragam lama ayahnya, yang dimana semua hal ini tidak diperbolehkan oleh ibu dan ayahnya. Emily juga mulai menunjukkan hal-hal yang mengerikan yang mengarah ke psikopat, seperti saat sedang berfoto. Emily menyuruh Jacob berpose seolah-olah ia sedang membenturkan piala besar ke kepala Sally. Selama di perjalanan, Joyce merasa tidak nyaman meninggalkan anak-anaknya dengan seseorang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Namun, Thompson memastikan istrinya bahwa Emily yang berpura-pura menjadi anak itu adalah gadis yang baik. Pada saat main petak umpet, Emily mulai melancarkan aksinya. Ia mulai menutup jendela, memutus saluran, dan pergi ke garasi, mengambil obeng untuk membongkar brankas orang tua Jacob. Saat itu, Jacob mulai mencari mereka yang bersembunyi. Secara tak sengaja, Jack melihat Emily yang sedang buang air, dan Jack segera mengalihkan pandangannya. Namun, justru Emily memanggilnya dan menyuruh Jack mengambilkan tampon atau pembalut untuk Emily, dengan alasan dia sedang datang bulan. Padahal, benda tersebut berada di dalam kamar mandi dan di dekat toilet. Tak hanya disuruh mencari tampon, Jack juga disuruh untuk membukakannya untuk Emily. Emily pun memasangkannya di depan Jacob. Jacob yang tak pernah melihat hal-hal seperti itu, di malam itu ia melihatnya. Sejak saat itu, Jacob mulai tertarik kepada Emily. Jacob bertingkah aneh dan menuruti semua perintah Emily. Jacob mulai mencari perhatian Emily dengan menuliskan nama Emily di dinding, namun tak dihiraukan. Akhirnya, Jacob mengajak Emily yang mereka ketahui sebagai Anna itu untuk memberi makan Drake, ular piton peliharaan Jacob. Jacob sudah menyiapkan tikus yang dipanggang terlebih dahulu untuk santapan ularnya. Namun, Emily melempar tikus tersebut dan membawakan hamster kesayangan Sally untuk diumpankan kepada ular Jacob.
Tentunya Sally tidak membolehkannya, namun dengan polosnya, Chris mengambil hamster tersebut dan memasukkannya ke dalam kandang ular. Sally yang tak mau melihat hamster kesayangannya dimakan ular piton itu dipaksa Emily untuk melihatnya. Hamster Sally akhirnya menjadi santapan Drake. Kejadian itu menyadarkan Jacob jika ada yang tidak beres dengan pengasuhnya itu. Saat Chris mencoba menenangkan kakaknya Sally di kamar, namun tiba-tiba mereka dipanggil Emily untuk menonton film bersama. Dan ternyata yang ditayangkan Emily saat itu adalah film yang berisi hubungan suami istri, ayah dan ibunya. Saat itu Jacob berpura-pura ke kamar mandi untuk mengecek isi tasnya Emily. Di sana ia menemukan peluru dan kartu identitas yang memperlihatkan bahwa orang itu bukan bernama Anna, tetapi Emily. Jacob mulai panik dan mencoba menghubungi Howie, temannya, melalui walkie yang selalu mereka pakai dan memberitahu bahwa ada yang salah dengan pengasuhnya itu. Namun ternyata walkie Howie disita ibunya dan segera dimatikan. Saat mengetahui Sally dan Chris menonton film itu, Jacob segera mematikan film tersebut dan membanting remote-nya. Akhirnya, Emily mengajak mereka untuk tidur. Emily menceritakan sebuah dongeng kepada Chris dan Sally. Namun, Sally tidak menyukainya. Sally terus berkomentar dan akhirnya Emily menyuruhnya pergi. Namun ternyata Jacob diam-diam mendengarkan cerita yang dibacakan Emily kepada adiknya Chris. Cerita yang diceritakan Emily adalah cerita tentang kisah hidupnya yang diibaratkan dengan seekor beruang. Pada saat jam tidur, Jacob memberitahu Sally jika nama babysitternya itu bukanlah Anna, melainkan Emily. Pembicaraan ini diketahui oleh Emily. Jacob hendak menembak Emily dengan pistol yang ditemui Sally, namun Chris tiba-tiba muncul. Dengan segera Jacob menyembunyikan pistol tersebut. Namun pistol tersebut diketahui oleh Chris. Emily meminta agar Chris menyerahkan pistolnya, dan Chris pun menyerahkannya. Saat itu, bel rumah tiba-tiba berbunyi, namun Emily melarang mereka membuka pintu dan menahan mereka di kamar Chris. Emily mengancam mereka untuk tidak bilang apapun dan menyuruh mereka untuk tetap di kamar. Dengan segera, Emily mengisi pistolnya dengan peluru dan membuka pintu. Ternyata itu adalah Maggie, pengasuh anak-anak biasanya. Maggie khawatir dan menanyakan bagaimana keadaan anak-anak. Tentu saja Emily mengatakan mereka baik-baik saja. Maggie merasa ada yang tidak beres dan menginginkan untuk masuk ke dalam melihat keadaan anak-anak. Namun tak diizinkan Emily. Emily memilih agar anak-anak yang menemui Maggie tanpa mengatakan apapun yang telah dilakukan mereka. Saat mereka dipertemukan dengan Maggie, Chris dengan polosnya mengatakan, Piton lebih suka memangsa yang hidup. Setelah melihat anak-anak asuhnya baik-baik saja, akhirnya Maggie memilih untuk pamit pergi. Sesampainya di mobil, Maggie menyadari Sally menyelipkan sesuatu ke dalam tasnya saat ia pamit pergi. Saat hendak Maggie baca, tiba-tiba Emily masuk ke dalam mobil Maggie dan langsung membenturkan kepala Maggie ke setir mobilnya. Setelah tak sadarkan diri, Emily menyeret Maggie dan memasukkan Maggie ke dalam suatu ruangan di dalam rumah. Emily semakin panik. Ia ingin segera membawa kabur Christopher. Akhirnya mereka memaksa anak-anak untuk meminum jus yang dimasukkan obat tidur di dalamnya. Karena curiga, sebelum tidur Jacob memuntahkan jusnya terlebih dahulu. Karena Jacob masih tersadar dan khawatir akan keadaan adik-adiknya, Jacob berusaha untuk menghubungi ibunya. Ternyata ibunya sedang menghubungi Emily, dan ibunya mengatakan bahwa ia akan sampai rumah sekitar 20 menit lagi. Dengan segera, Emily mematikan lampu rumah, sehingga semuanya gelap. Emily mengemasi barang-barang Christopher dengan plastik hitam dan menggendong Chris untuk dibawa pergi. Sebelum itu, Emily berniat membunuh Jacob terlebih dahulu. Namun ternyata Jacob berhasil kabur ke rumah pohonnya, dan ternyata di sana ada Howie. Jacob menceritakan apa yang terjadi dan menyusun rencana bersama Howie untuk menyelamatkan adik-adiknya. Saat hendak membawa Chris pergi, Maggie tersadar dan menghadang Emily hingga jatuh. Maggie dan Emily bertengkar, namun akhirnya Emily membunuh Maggie dengan menusuknya dengan pisau. Di rumah pohon, Howie memancing Emily dengan senter yang diarahkan kepadanya agar Emily terpancing dan keluar dari rumah. Bersamaan dengan itu, Jacob dengan cepat menyelamatkan Sally dan Chris yang terlelap karena obat tidur. Jacob menyelamatkan Chris terlebih dahulu dan menaruhnya di tempat sampah. Saat hendak menyelamatkan Sally, Sally tidak ada di tempat. Ternyata Sally sudah lebih dulu dibawa Emily. Dan mengancam jika ingin Sally selamat, Jacob harus menyerahkan Christopher kepada Emily.
Di halaman belakang, Emily menaruh Sally untuk ditukar dengan Chris. Jacob mendorong tempat sampah yang Emily kira itu adalah Chris. Namun, saat Emily buka, ternyata di dalamnya adalah bahan peledak milik Howie yang dibawanya ke rumah pohon pada siang hari itu, dan meledak tepat di hadapan wajah Emily. Hal itu membuat mata Emily kesakitan. Dengan segera, Jacob membawa Sally pergi. Jacob menaruh Chris dan Sally di dalam mobil kesayangan ayahnya yang diparkir di garasi mobil rumahnya. Jacob nekat menyalakan mobil tersebut bermaksud untuk pergi meninggalkan rumah. Ketika pintu garasi terbuka, ternyata Emily di sana, di belakang mobil. Emily mengarahkan pistolnya ke mobil dan mengancam Jacob. Namun, tak Jacob hiraukan. Jacob justru menginjak gas mobil tersebut ke belakang dan menggeleng Emily. Di sisi lain, saat itu Thompson dan Joyce hendak pulang menggunakan taksi karena mereka dalam keadaan mabuk. Saat itu, di perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka ditabrak mobil lain. Untungnya, Joyce dan Thompson selamat. Setelah polisi cek, ternyata itu adalah mobil curian milik Hein kekasih Emily, dan Hein meninggal di tempat. Karena khawatir dan ingin segera pulang, Thompson dan istrinya meminta bantuan polisi untuk mengantarnya pulang. Akhirnya, mereka pulang diantar polisi. Perjalanan, mereka baru mengetahui kabar bahwa yang menabraknya adalah orang yang menculik Anna, pengasuh yang sebenarnya. Sontak hal ini membuat mereka semakin khawatir akan keadaan anak-anaknya. Saat mobil mereka mulai mendekati rumah, Thompson melihat mobil kesayangannya dari jauh, dan ternyata itu Jacob. Thompson segera mengecek dan ternyata itu adalah mobilnya, dan anak-anaknya berada di dalam mobil tersebut. Joyce langsung memeluk anak-anaknya. Untungnya, mereka selamat dari pengasuh psikopat itu. Howie temannya pun selamat, dan ternyata Emily berhasil kabur dan kembali menjadi buronan polisi.